taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin di setiap hari Selasa. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas bab yang ketiga, babus sabri, bab tentang kesabaran. Dan kita sudah membahas beberapa hadis. Di antaranya ada 2 hadis yang sudah kita sama-sama pelajari. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga dari bab sabar, yaitu wa an Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhiruhu 'ankum wa man yasta'fif yu'affahu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id bin Sa'ad, ya, dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, ya, Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya sebagian sahabat dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, maka beliau pun memberikan untuk mereka. Kemudian mereka pun meminta lagi dan beliau pun memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Hatta nafidha ma indahu, sampai habis apa yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hartanya itu habis. Faqala lahum, beliau pun bersabda kepada mereka ketika beliau sudah mengeluarkan semua apa yang ada pada tangan beliau. Kata beliau, ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada harta yang aku simpan dari kalian, ya. Seandainya kalau harta masih ada pada tangan saya, maka aku tidak simpan untuk kalian, akan aku berikan kepada kalian. Akan tetapi karena hartanya sudah betul-betul habis. Kemudian kata beliau, wa may yasta'fif yu'affahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan untuknya. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan membantunya atau memberinya kesabaran. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini menceritakan bagaimana kedermawanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang meminta kepada beliau, beliau tidak mengatakan tidak memberi. Selalu ketika diminta, beliau akan memberi. Kecuali kalau beliau tidak punya apapun, baru beliau tidak memberi. Selagi beliau masih memiliki sesuatu dan ada orang yang meminta kepada beliau, beliau langsung mengeluarkan, langsung memberikan. Ini kedermawanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kata beliau, ya, seseorang, ya, kata beliau, wa may yasta'fif yu'affihullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
menjaga dirinya ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga dirinya dari maksiat, menjaga dirinya dari merendahkan dirinya di hadapan orang lain, maka dirinya akan dimuliakan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup maka akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan bagi orang tersebut walaupun kelihatannya dia tidak memiliki sesuatu. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk selalu menjaga diri, jangan menampakkan kerendahan kepada orang lain. Jangan minta-minta kepada orang lain. Di kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, seseorang mengambil tali kemudian dia pergi ke hutan membawa kayu bakar lalu dia jual kayu bakar tersebut, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. La ya'khudha ahadukum hablahu an dhahrihi fayati bihazmatin minal hatabi fayabi'uha fayukaffallahu biha wajhahu khairun min ayyas'alan nasa a'tuhu au mana'uhu. Seseorang mengambil tali kemudian dia mengikat kayu bakar lalu dia menjual kayu tersebut, itu fayakaffallahu biha wajhahu, Allah akan menjaga wajahnya ya, dia tidak dihinakan oleh orang, dia akan dimuliakan karena selalu menjaga dirinya. Khairun min ayyas'alan nas, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia, a'tuhu au mana'uhu. Kadangkala dia dikasih, kadangkala dia tidak dikasih. Nah, ketika tidak dikasih itulah menunjukkan kehinaan orang tersebut. Ya, kadangkala ketika dikasih saja sudah menunjukkan kehinaan, apalagi ketika tidak dikasih oleh manusia. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga dirinya dan tidak menampakkan kefakiran kepada manusia, akan tetapi selalu merasa cukup kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang muhajirin, para sahabat fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kefakiran ya, bukan kekafiran, menyembunyikan kefakiran, kemiskinannya sehingga tidak kelihatan sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 273, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Lil fuqara, yaitu apa yang kamu infakkan untuk orang-orang fakir yang terhalang ya, karena mereka berjihad di jalan Allah, mereka terhalang tidak bisa bekerja karena mereka berhijrah dan berjihad. Ini bercerita tentang orang-orang muhajirin yang berhijrah meninggalkan harta benda mereka menuju Madinah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu, mereka menyangka orang-orang inilah orang-orang kaya. Minat ta'affuf itu karena mereka menjaga iffah, menjaga harga dirinya. Walaupun mereka fakir, walaupun mereka enggak punya apa-apa, mereka selalu menjaga harga dirinya. Sehingga orang-orang yang tidak tahu melihat mereka seperti orang-orang kaya. Ta'rifuhum bisimahum, kelihatan dari wajah-wajah mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak minta-minta kepada manusia. Ini contoh teladan bagi kita sekalian, para sahabat muhajirin yang mereka selalu menampakkan bahwasanya mereka itu tidak butuh kepada manusia, karena Allah yang membuat mereka cukup. Wa may yastaghni yaghnihillah, barang siapa yang merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan yang sebetulnya adalah kekayaan hati, bukan kekayaan materi. Walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi hatinya kaya, dia tidak bergantung kepada manusia. Walaupun dia dalam keadaan fakir, dia tetap bersabar. Dia menghadapi kefakiran itu.
dia menghadapi kesulitan hidup itu, walaupun dalam kondisi lapar, dia tetap bersabar, sehingga Allah menjadikan kekayaan di hatinya, dia tidak bergantung dan tidak membutuhkan manusia. Dan tentu ini merupakan sindiran, ya, sindiran dari Rasulullah untuk sahabat yang tadi minta-minta, ya. Mereka datang minta sesuatu dikasih, kemudian datang lagi minta dikasih, sampai harta Rasulullah itu habis, tidak ada sama sekali. Barulah Rasulullah memberi nasihat kepada mereka. Jadi ini juga merupakan adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang datang minta sesuatu, beliau tidak langsung menasihati, tapi apa? Dikasih dulu, ya. Tapi kalau baru datang dikasih nasihat mungkin tidak menerima, tapi kalau sudah dikasih sampai hartanya habis, kemudian diberi nasihat, mereka lebih mudah untuk menerima. Wa may yatasabbar yusabbirullah, dan barang siapa yang bersabar maka Allah akan beri kesabaran untuknya. Bersabar di dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam menghadapi kemiskinan, karena orang yang diuji dengan kemiskinan ini tentunya sesuatu yang sangat menyakitkan. Dia sangat merasa kesulitan tapi tetap bersabar. Sehingga para ulama juga memberi berbeda pendapat tentang orang miskin yang bersabar dengan orang kaya yang bersyukur. Karena bersabar dalam kemiskinan itu pahalanya sangatlah besar. Ya, kalau ada orang yang bersabar seperti ini, dia menjaga dirinya, menjaga iffah, kemudian dia merasa cukup, dia tidak bergantung kepada manusia, dia tetap bersabar dalam kondisi seperti itu, maka ini dia telah mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Masya Allah, ya. Kalau kita dikasih hidayah berupa kesabaran, ini sudah cukup, ya. Kalau kita dikasih hidayah, dikasih nikmat berupa kesabaran, ini sudah cukup. Karena dengan kesabaran itu kita bisa menghadapi segala kondisi. Dengan kesabaran tersebut seseorang bisa menghadapi segala kondisi, segala keadaan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, ma manallahu ala ahadin bi ata'in minar rizq aw ghairi dzalik khairan wa awsa' minas sabri li'ammal insan idza kana saburan tahmil ala kulli syai'. Sesungguhnya manusia apabila dia menjadi orang yang sabar, maka dia bisa mampu, dia bisa kuat menghadapi segala kondisi. In asabathu dharra sabara, ketika dia tertimpa kesulitan dia bersabar. Wa in a'rada lahu syaitan bi fi'lil muharram sabara, apabila dia ditawari oleh syaitan perbuatan-perbuatan yang haram, dia pun tetap bersabar. Wa in khadlahu syaitan an ma amarallah sabara, dan apabila syaitan menggelincirkan dia dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, memalingkan dia dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tetap bersabar. Maka ini pemberian yang sangat besar ketika seseorang dikasih hidayah berupa kesabaran. Maka namanya rizki, pemberian dari Allah itu tidak serta-merta harus dengan harta. Bahkan harta itu bisa membuat orang jauh dari Allah, bisa membuat orang malah semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikasih nikmat berupa sabar, Masya Allah, ini bersyukur. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih nikmat berupa kesabaran. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini hadis yang kita baca, hadis yang ketiga tentang orang yang bersabar, ya. Jadi intinya adalah man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar maka Allah akan membantunya untuk bersabar. Dan dari sini juga bisa kita pahami bahwa sabar itu bisa dilatih, ya. Sabar itu bisa diupayakan. Barang siapa yang yatasabbar,
ya, berusaha untuk bersabar, Allah akan membantunya untuk bersabar. Berarti sabar itu bisa diupayakan. Jangan sampai ada yang beranggapan memang bawaan lahir saya itu tidak sabaran. Tidak benar. Sabar itu bisa diupayakan, bisa diusahakan. Mungkin sebelumnya dia bukan orang yang bersabar, sebelumnya dia suka marah-marah, sebelumnya dia tidak bisa bersabar. Tapi karena setelah mendengar ayat-ayat, mendengar hadis-hadis tentang sabar, akhirnya dia mulai belajar, mulai melatih dirinya untuk menahan diri, bersabar. Dan itu Allah akan membantunya untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Dan tentunya ini merupakan akhlak yang sangat mulia. Seseorang bisa memiliki akhlak berupa sabar. Jadi sabar itu adalah akhlak yang sangat terpuji, yang mana kita diperintahkan untuk memiliki akhlak yang terpuji. Salah satunya adalah sabar. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik, maka jaminannya adalah surga, bahkan surga yang paling tinggi. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya aku menjamin, ya, bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, yaitu surga yang paling tinggi. Baik. Oleh karena itu, seseorang dan kita sekalian melatih diri untuk selalu bersabar, dan karena itulah pemberian dari Allah yang terbaik. Kita lanjutkan hadis yang keempat, yaitu wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya segala perkaranya adalah kebaikan. Dan hal itu tidak berlaku kecuali bagi orang yang beriman. Hanya berlaku bagi orang mukmin. In asabathu sarra, apabila dia ditimpa kelapangan, dia ditimpa kesenangan, syakara, maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu sangat baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, dan apabila dia ditimpa kesulitan, ditimpa kesempitan, dan dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu yang terbaik untuknya. Hadis ini juga merupakan kabar gembira bagi kita setiap orang-orang yang beriman, bahwa segala perkara mereka itu adalah baik. Jadi orang beriman itu dari satu kebaikan berpindah ke kebaikan berikutnya. Jadi tidak ada keburukan sama sekali. Itu orang-orang yang beriman, dari satu kebaikan pindah ke kebaikan berikutnya. Ya, ketika mendapatkan nikmat itu jadi kebaikan, ketika mendapatkan musibah juga menjadi kebaikan. Maka tidak heran Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, ya. Dan itu tidak berlaku kecuali orang-orang yang beriman. Dan tentunya orang yang beriman juga bertingkat-tingkat, ya. Orang yang mencapai derajat iman yang sangat tinggi, mencapai derajat keimanan yang sempurna, barulah mereka bisa mendapatkan semuanya jadi kebaikan. Semua kehidupannya menjadi kebaikan, ya. Dan ini orang-orang yang istimewa, ya, orang-orang pilihan. Maka di sini kata Nabi SAW, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak berlaku kecuali orang-orang yang beriman. Dan kita semua berharap, ya, kita menjadi orang-orang yang beriman, yang sempurna, sehingga semua aktivitas kita menjadi kebaikan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir setiap aktivitasnya malah menjadi malapetaka bagi mereka. Mendapatkan nikmat menjadi
penambah dosa, mendapatkan nikmat menjadi penambah siksaan, mendapat musibah. Nah, itu adalah muqaddimah dari siksaan. Itu orang-orang kafir. Ketika mendapat nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Setiap hembusan nafas, setiap tegukan air yang mereka minum, makanan yang mereka konsumsi, apa saja nikmat yang Allah fasilitaskan di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian nanti mereka akan ditanya tentang semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Jadi semakin dapat nikmat, semakin bertambah siksaan. Tapi ketika mendapat musibah, mendapat kesengsaraan, nah itu adalah muqaddimah, pendahuluan atau siksaan yang disegerakan di dunia. Orang-orang kafir sebelum nanti mendapatkan siksaan di hari kiamat, mereka di dunia mendapatkan siksaan berupa musibah-musibah atau cobaan-cobaan. Maka kita bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, sehingga segala aktivitasnya menjadi kebaikan. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa kelapangan, kesenangan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan dari sini berarti bisa kita pahami bahwa ketika ditimpa kelapangan, ditimpa kesenangan, ternyata tidak bersyukur, maka tidak baik bagi orang tersebut. Bahkan bisa menjadi malapetaka. Ketika dikasih nikmat, tapi tidak bersyukur, bisa jadi itu menjadi istidraj, yang Allah tahan azabnya sampai waktunya. Ketika dia sudah sampai puncaknya kenikmatan, baru Allah turunkan azab. Ini sangat menyakitkan. Kalau ditimpa azab ketika dalam kondisi tidak sedang di puncaknya kenikmatan, ini tidak begitu menyakitkan. Tapi begitu orang sudah nikmat-nikmatnya, begitu sudah senang-senangnya, langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan tersendiri. Sehingga kita harus selalu bersyukur apabila dikasih kemudahan, dikasih kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ya dengan beberapa bentuk ya, disebutkan ada 3 cara untuk bersyukur, dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, cara bersyukur yang paling tinggi adalah bersyukur dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk bersyukur, maka beliau pun bersyukur dengan perbuatan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan untukmu al-kautsar, telaga atau sungai al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Rasulullah diingatkan oleh Allah bahwa kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-kautsar itu bentuk puncak daripada kata katsir, yaitu al-kautsar. Katsir itu banyak, kautsar paling banyak, nikmat yang sangat banyak ya. Karena saking banyaknya menggunakan kalimat kautsar. Termasuk nikmat itu baik di dunia maupun di akhirat. Nikmat di dunia misalkan beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau dikasih hidayah untuk beramal soleh, ini nikmat di dunia. Atau beliau dikasih nikmat berupa harta, kadang beliau mendapatkan ghanimah, kadang beliau mendapatkan harta yang banyak. Ini nikmat yang ada di dunia. Atau nikmat yang ada di akhirat termasuk telaganya, atau termasuk sungai yang Allah sediakan untuk beliau, yang dikenal dengan sungai Al-Kautsar. Dan nikmat-nikmat yang sangat banyak ini harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensi dari nikmat-nikmat tersebut? Harus disyukuri. Dan cara syukurnya Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat untuk Rabbmu. Itu bentuk syukurnya, yaitu mengerjakan salat. Wanhar, dan berkurbanlah.
berkurban, ya, menyembelih hewan kurban itu juga dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita dikasih kemudahan, dikasih rizki, maka ada kesempatan kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah yang ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah kurban. Maka kita usahakan untuk bisa berkurban sesuai dengan kemampuannya. Baik. Kemudian seorang mukmin ini apabila ditimpa kesulitan, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Apabila ditimpa kesulitan, kesempitan, dia juga bersabar dan itu baik bagi orang mukmin tersebut. Kalau seseorang bisa memiliki dua hal ini orang-orang yang bahagia. Disebutkan oleh para ulama unwanus sa'adah, ya. Tanda atau ciri kebahagiaan bagi seseorang, yaitu ada 3. Kalau kita lihat sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba'. Beliau pernah menyinggung, ya, as'alallahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, Tuhannya Arsy yang mulia, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk memberimu kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu berkah dimanapun engkau berada, dan menjadikan engkau orang-orang yang apabila dikasih nikmat bersyukur, dan menjadikan engkau orang yang apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila engkau berbuat dosa beristighfar, karena sesungguhnya ketiga hal itu adalah unwanus sa'adah, yaitu pintu kebahagiaan, tanda kebahagiaan, yaitu ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat musibah bersabar, dan ketika berdosa beristighfar. Karena ketiga hal ini itulah yang membuat orang tidak bahagia. Ketika dapat nikmat tidak bersyukur, malah tidak bahagia. Kenapa? Karena dia selalu merasa kurang. Dikasih nikmat selalu merasa kurang, sehingga dia tidak menikmati apa yang diberikan kepadanya, kurang qanaah. Kalau orang yang tidak qanaah, nikmat atau tidak merasakan nikmat walaupun dia sudah dikasih sangat banyak, dan itu menghilangkan kebahagiaan bagi orang tersebut. Atau ketika dikasih musibah, kalau dia tidak bersabar, maka dia akan merasakan penderitaan. Tapi kalau dia bersabar, maka musibah itu justru menjadi nikmat, ya, akan terasa nikmat musibah tersebut kalau dia bersabar. Dan juga yang membuat orang tidak bahagia adalah karena dosa-dosa, maksiat, dosa-dosa itulah yang membuat orang semakin tidak bahagia. Orang semakin, ya, hatinya semakin keras, hatinya semakin gersang. Maka obatnya dengan selalu istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tentunya, ya, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, ya. Dan kita semua ingin ketika mendapatkan nikmat selalu bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar, dan ketika berbuat dosa banyak-banyak mengucapkan istighfar. Karena tidak ada yang luput dari perbuatan dosa, tidak ada yang lepas dari perbuatan maksiat, maka perbanyak kita membaca istighfar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu taala anha wa karba abata faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ah ya abata
jannatul firdausi ma'wah. Ya abata ila Jibril nan'a. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu berkata, tatkala sakit Rasulullah semakin parah, ya, semakin keras, ja'ala yataghashahul karbu, maka beliau mulai merasakan penderitaan, merasakan sakit yang sangat berat, yaitu menghadapi sakaratul maut. Faqalat Fatimah, maka putri beliau Fatimah binti Rasulillah masuk menemui Rasulullah ketika melihat kondisi Rasulullah yang begitu berat menghadapi musibah sakaratul maut ini. Maka Fatimah radhiyallahu taala mengatakan, wa karba abata, ya, betapa sakit yang engkau rasakan wahai ayahanda, begitu sakitnya musibah yang engkau rasakan. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada penderitaan untuk ayahmu setelah hari ini. Tidak masalah wahai Fatimah, hari ini saya menderita, hari ini saya merasakan sakit, namun setelah hari ini tidak ada lagi penderitaan. Penderitaan dunia finishnya sekarang. Di dunia beliau sering mendapatkan penderitaan. Beliau sering mendapatkan musibah. Ya, kadangkala beliau dihina, beliau dilempari, ya, apalagi di awal-awal dakwah. Ketika berperang beliau juga mendapatkan serangan dari musuhnya. Dan puncaknya penderitaan Rasulullah adalah ketika menjelang meninggal dunia. Ya, beliau di akhir-akhir hayatnya merasakan pusing yang sangat berat, badan yang begitu panas, ya, panas yang tinggi. Bahkan para sahabat ketika masuk menemui Rasulullah, mereka memegang dari balik selimut, itu selimutnya sangat terasa panas. Bahkan sakit yang dialami oleh Rasulullah SAW itu 2 kali lipat dari sakit yang dirasakan oleh manusia biasa. Kalau seandainya manusia biasa, ya, seandainya demam itu panasnya maksimal 40 derajat misalkan, maka beliau 2 kali lipat, ya, 70 atau 80 derajat beliau merasakan panas. Maka hal itu pernah diceritakan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang yu'aku, sedang demam, ya, sedang merasakan panas yang luar biasa. Famasastu biyadi, maka aku pun menyentuh, ya, dengan tanganku, merasakan panasnya badan Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah innaka la tu'ak wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang demam, sedang panas dengan panas yang sangat tinggi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, ajal inna'u aku kama yu'aku rajulani minkum. Betul, sesungguhnya aku ini merasakan sakit, merasakan demam, yaitu 2 orang di antara kalian, ya, seperti demamnya 2 orang di antara kalian. Faqultu dzalika anna laka ajraini, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu engkau mendapatkan 2 pahala? Faqala Rasulullah sallallahu ajal, betul. Thumma qala Rasulullah sallallahu, ma min muslimin yusibu adza min maradin fama siwahu illa hatallahu bihi sayiati kama tahuttu syajaratu waraqaha. Dan beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah atau ditimpa sebuah gangguan, fama siwa illa hatallah, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya, kesalahannya, sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Ini menjadi dalil bagaimana sakit yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW sangatlah besar. Dan musibah yang dialami oleh Rasulullah seperti ini itu bisa menjadi obat bagi musibah ketika kita mendapatkan
ujian. Seseorang ketika mendapatkan ujian, maka coba kita ingat musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang menimpa beliau ketika sakaratul maut. Musibah wafatnya Rasulullah, maka musibah siapapun di dunia ini tidak bisa mengalahkan. Atau musibah seseorang di dunia ini akan hilang kalau dia mengingat musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika beliau pernah bersabda, la yakzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Musibah yang menimpa beliau itu akan menghibur kaum muslimin. Kata beliau, man 'azamat musibatuhu falyadhkur musibata bi fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu. Siapa saja yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, ia akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Kena lihat bagaimana orang yang sangat mulia di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah di muka bumi ini, juga menderita, juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, juga merasakan kepedihan. Bagaimana dengan selain beliau? Bagaimana dengan kita? Maka tidak pantas kita mengeluh ketika mendapatkan musibah, apalagi sampai berkata, ya Allah, salah saya apa? Sampai berkata, ya Allah, salah saya apa? Ya itu kesalahannya. Ya, salahnya banyak ya. Begitu sombongnya kita mengatakan, ya Allah, salah saya apa kok diuji sedemikian rupa, diuji musibah dengan berturut-turut seperti ini. Ya, mungkin berturut-turut anaknya diambil oleh Allah. Ya, salah saya apa ya Allah? Nah, ini tidak pantas. Rasulullah, kekasih Allah, juga anak-anaknya diambil, ya. Anak-anaknya wafat, beliau juga mendapatkan sakit, ya. Bahkan sakitnya double, lebih berat daripada manusia biasa. Dengan demikian itu menjadi hiburan bagi kaum muslimin yang mendapati musibah. Maka putri beliau melihat kondisi seperti itu, beliau mengatakan, wa karba abata, ya, wahai ayahanda, betapa pedihnya penderitaanmu. Kata Rasulullah, tidak ada untuk ayahmu penderitaan kecuali hari ini. Karena seorang muslim ketika sakaratul maut, betul dia akan mendapatkan penderitaan, tapi setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan. Sehingga penderitaan itu, ya, dia rela untuk melewatinya. Karena di depan dia ada pintu surga. Dia sudah melihat balasannya di surga di hadapan matanya. Walaupun sakaratul maut begitu berat, dia tetap melewatinya karena dia akan mendapatkan nikmat setelah itu. Falamma mata qalat, ketika Rasulullah meninggal dunia, maka ibunda Fatimah berkata, ya abata ajaba rabba da'a, wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abata jannatul firdausi ma'wa, wahai ayahanda, surga Firdaus menjadi tempatnya. Ya abata ila Jibril nan'a, ya wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan kematianmu. Ini tentunya ungkapan dari seorang yang sangat sedih ketika ditinggal pergi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, ya, ayahnya Rasulullah meninggal dunia, maka beliau sangat sedih. Beliau sampai mengatakan perkataan-perkataan yang seperti ini, ya. Seakan-akan perkataan ini adalah perkataan yang meratap. Namun begitulah kondisinya, ya. Para sahabat ketika menghadapi meninggalnya Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang mana lebih bahagia daripada hari di mana masuknya Rasulullah ke kota Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih gelap bagi kota Madinah daripada hari di mana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dikuburkan, Fatimah berkata, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallam at-turab. Apakah kalian tega
apakah kalian sudi melemparkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau ketika dikuburkan, para sahabat masing-masing melemparkan tanah, ya, ikut menguburkan ya Rasulullah. Maka kata beliau, apakah kalian, dan ini beliau berkata kepada Anas bin Malik, ya, atabat anfusukum, apakah kalian tega melemparkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang mulia juga akan diuji. Orang-orang yang mulia juga akan mendapatkan cobaan, tapi mereka bersabar. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, juga mendapatkan ujian, tapi beliau juga bersabar. Para sahabat Nabi juga mendapatkan ujian, mereka juga bersabar. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri beliau, juga mendapatkan musibah meninggalnya ayahnya, tapi beliau juga bersabar. Ini motivasi bagi kita sekalian. Ketika kita menghadapi musibah, mungkin ada keluarga kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu, maka selalu bersabar, karena orang-orang yang mulia juga diuji seperti itu. Maka kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, ya, satu hadis lagi. Masyaallah agak ngebut sedikit ini, ya. Wan Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu taala anhuma qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad uhdira fashhadna fa arsala yuqri'u salam wa yaqulu inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'a fafadat aynahu faqala Sa'ad ya Rasulullah ma hadha فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Baik, kita bacakan terjemahan setelah kita mendengarkan azan, insyaallah. Allahu Akbar, hayya 'ala
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang kelima dari Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Usama bin Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hibbihi wa ibni hibbihi, kekasih Rasulullah sallallahu dan anak dari kekasih Rasulullah sallallahu. Ya, Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yaitu mantan budak Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun anaknya yang bernama Usama juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah, ya, karena beliau seorang budak yang pertama kali masuk Islam. Kemudian beliau ini seorang budak kemudian dihadiahkan oleh Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam menghadiahkan kepada ibunda Khadijah. Jadi Hakim bin Hizam ini keponakan ibunda Khadijah, menghadiahkan budak ini kepada ibunda Khadijah, dan ibunda Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimerdekakan, sehingga orang-orang seringkali memanggil Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan tersebut, ya, karena tidak boleh memanggil yang bukan ayahnya. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka dengan nama orang tua mereka. Nama orang tua kandung mereka itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu anaknya Zaid bin Harithah yaitu Usama itu juga menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan di sini wa hibbihi wa ibni hibbihi, kekasihnya Rasulullah SAW dan anak dari kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anak Nabi, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk menghadap kepada Rasulullah. Lalu berkata, inna bani qad uhdira fashhadna, sesungguhnya anak saya sedang sakarat, ya, sedang menghadapi sakaratul maut, maka hadirlah bersama kami atau datanglah bersama kami. Disebutkan anaknya, putrinya beliau adalah Zainab, ya. Zainab punya anak dan anaknya Zainab sedang sakaratul maut. Berarti ini cucunya siapa? Cucunya Rasulullah. Maka beliau minta agar Rasulullah hadir di rumah mereka. Fa arsala yukri as-salam. Namun karena ada satu hal, Rasulullah mengutus utusan kepada putrinya tersebut lalu menyampaikan pesan, ya, dan berkata, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta.
Sesungguhnya bagi Allah atau milik Allah itu apa-apa yang Allah ambil dan apa-apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada waktunya tertentu, masing-masing punya ajal. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan haraplah pahala dari Allah. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Namun putri beliau ini tidak puas, dia pun mengutus utusan lagi lalu menyuruh Rasulullah untuk datang kepada mereka. Faqama wa ma'ahu, maka beliau pun berdiri dan bersamanya ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit dan beberapa orang lagi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di rumah putrinya, farufi'a ila Rasul sallam as-sabi. Bayi tadi ini diberikan kepada Rasulullah. Fa aq'adahu fi hijri, beliau pun memangku bayi tersebut atau menggendong bayi tersebut. Wa nafsuhu taqa'a, sedangkan napas bayi ini bergetar ya. Napasnya sudah seperti orang yang sedang sakarat ya. Napasnya sudah sendat-sendat ya, bergetar. Fa fadat 'ainah, melihat itu air mata Rasulullah mengalir ya, beliau menangis. Faqala Sa'ad, maka sahabat Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Wahai Rasulullah, ma hadza?" Ya, tangisan apa ini? Faqala hadhihi rahmatun, ini adalah kasih sayang, tangisan kasih sayang. Ja'alahu Allah taala fi qulubi ibadi, yang Allah jadikan di dalam hati tiap hamba-hambanya. Ya, setiap hamba itu dikasih perasaan ya kasih sayang, maka tangisan seperti ini tangisan kasih sayang. Dalam riwayat yang lain, fi qulubi man syaa min ibadi, Allah jadikan kasih sayang itu di dalam hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah akan senantiasa merahmati seseorang atau merahmati hamba-hamba yang punya sifat penyayang. Ini juga menjadi dalil ketika mendapatkan musibah hendaknya seseorang bersabar, fal tasbir wal tahtasib, hendaknya bersabar dan mengharapkan pahala, sebagaimana pesan Rasulullah kepada anaknya, putrinya Zainab, agar bersabar dan mengharapkan pahala ketika mendapatkan musibah. Dan ini juga menjadi dalil bahwa orang-orang mulia, para sahabat termasuk Rasulullah juga mendapatkan musibah. Cucunya meninggal dunia, bahkan meninggal di pangkuan beliau. Beliau sampai menangis ketika cucunya itu meninggal dunia. Maka seseorang selalu bersabar ketika mendapati musibah. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Kita akhiri ya. Atau ada yang ditanyakan? Sampun insyaallah. Dipaksa untuk sampun ya. Baik, bismillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.